Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Mahmuda. Sekarang hari ini Bapak akan membuat inovasi pembelajaran. Apa yang diinovasikan? Jadi metode terkait metode menerangkan anak. Jadi membaca Quran. Jadi kadang anak itu permasalahan ketika anak tersebut membaca Quran nih, kalau bersama-sama Quran bersama-sama di kelas, membaca Quran bareng-bareng itu kadang anak itu kurang yang namanya memperhatikan, merasa temannya sudah mewakili, jadi dia tidak punya rasa untuk tidak ada untuk berubah. Jadi banyak di kelas kita itu anak-anak yang belum mahir membaca Quran. Jadi untuk menyiasati hal ini, saya membuat metode yang namanya membaca ayat per ayat, one person one ayat, satu anak satu ayat. Jadi modelnya itu deres ya. Misal di depan sini kelas anak ayat pertama, lanjut ayat kedua, lanjut ketiga, lanjut keempat. Jadi tidak samakro, tidak salam, cuma satu ayat. Jadi semuanya kebagian. Dan yang tidak bisa membaca, dia pasti akan belajar terlebih dahulu tentang ayat yang dia baca. Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi baca satu ayat, jadi misal dia itu kebagian ayat ke 50, wah ini udah 39, dia 38, 37, kalau saya 41, 45, berarti saya ayat 50. Dia belajar terlebih dahulu ayat ke 50. Ini apa nih ayatnya nih? Ini gimana nih ayatnya? Dia belajar sama temennya, ini apa bahasanya, ini gimana? Akhirnya apa? Ketika dia waktunya membaca, dia fokus dengan apa yang dia baca karena sudah mempersiapkan. Karena kalau misalnya satu-satu ke depan, langsung satu halaman dan sebagainya, itu tidak efektif karena di samping waktunya lama, terus yang kedua tidak merata. Kadang-kadang kan waktu PA itu cuma 3 jam 1 minggu per kelas itu. Jadi waktunya sebentar akan habis hanya untuk membaca Quran saja, akan tetapi materi-materi yang lainnya tidak tersampaikan. Makanya ketika bagian membaca bagian ayat yang ada di dalam buku ya, kita bagian ayat misal surat Al-Hujurat ayat 27 dan sebagainya, 27 dan 8, satu orang satu ayat baca satu ayat gantian. Jadi baca bareng-bareng dulu semuanya, terus gantian satu ayat, lanjut satu ayat, balik lagi ke ayat pertama, balik lagi ke sana, terus sampai semua anak bisa membaca. Dan setelah saya menggunakan metode tersebut, alhamdulillah anak-anak bertambah. Jadi bacaan itu ada peningkatan dalam kemahiran membaca, walaupun tidak signifikan. Karena apa? Tidak cukup waktu 3 jam dalam 1 minggu hanya untuk membaca Quran, jadi harus ada tambahannya. Makanya saya meminta siswa yang masih belum bisa membaca Quran dikasih jam khusus, jam tambahan untuk belajar mengaji, untuk belajar mengaji ya. Untuk dikasih jam khusus untuk belajar mengaji Quran, agar apa? Agar dia bisa untuk yang namanya membaca Al-Quran ya, karena bahasa surga kan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Makanya kita harus benar-benar membaca Al-Quran ya. Jadi walaupun sebelum saya menyuruh anak untuk membaca, ya kita harus kasih dulu motivasi kepada mereka, bagaimana mereka bisa semangat untuk membaca Al-Quran ya.
bisa semangat, bisa rajin dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kedepannya saya berharap kepada siswa-siswi ya, nanti ketika sudah mahir membaca Quran itu mudah-mudahan yang telah saya berikan itu bisa memberikan amal baik kepada diri kita. Menyarankan kepada guru-guru yang mengajar pendidikan agama Islam untuk menggunakan metode ini. Karena apa? Dibandingkan dengan metode yang lain ya, mungkin ada yang cepat, cuman ini lebih merata, lebih efisien dan lebih terfokus kepada ya. Mungkin cukup ya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.